Ada notif dari Fanya. Ada apa ya? Hai Pan, gimana kabarnya? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Iya nih, kayaknya udah lama banget nggak ketemu, apalagi pas pandemi. Gue alhamdulillah baik, kabarnya. Lo sendiri gimana kabarnya? Sama, gue juga alhamdulillah sih baik. BTW nih ya, penampilan lo rapi banget. Mau kemana, Pan? Ya, nggak kemana-mana, rapi aja. Dalam teori conversational message, tahapan pertama yaitu opening atau biasa disebut pembuka dari sebuah percakapan. Opening terbagi menjadi dua macam, yaitu opening reference dan opening line. Di dalam percakapan yang dilakukan Fanya dan Anissa, opening yang digunakannya adalah opening reference, yang lebih berfokus pada pendekatan order reference, yaitu membicarakan tentang orang lain ataupun lawan bicara. Di sini, Nisa mengomentari penampilan Fanya yang sangat rapih pada saat melakukan percakapan lewat Zoom. Selain dari order reference, di opening reference juga terdapat self-reference, yaitu membicarakan tentang diri sendiri. Ada pula relational reference, yaitu membicarakan tentang sebuah hubungan yang melibatkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, konteks reference, yaitu membicarakan tentang waktu atau tempat dalam keadaan fisik. Perasaan biasa aja deh, Nis. Lo kayak baru sekali dua kali ketemu gue aja, pakai segala merhatiin penampilan gue. Iya, sumpah, Pan, beneran. Lagi pandemi kayak gini ya, kalau gara-gara seringan gak ketemu tuh jadi pas ketemu berasa kayak orang asing, iya nggak sih? Iya sih, gue juga ngerasain kayak gitu sedikit ya, kayak, aduh agak-agak asing nih, karena agak sedikit canggung ya kan. Tapi nih, Iya. Nis, by the way nih, gue mau nanyain sesuatu. Tapi lo jangan bilang ke siapa-siapa ya, apalagi ke anak kelasan kita. Tahapan kedua pada teori conversational message yaitu feed forward. Feed forward adalah pesan yang digunakan untuk menjelaskan ke arah mana isi dari pembicaraan. Dalam percakapan yang dilakukan Fanya dan Anissa, kalimat yang ditemukan oleh Fanya termasuk ke dalam tahapan feed forward yang bertujuan to open the channel of communication atau membuka pembicaraan. Iya, Pan, santai aja. Sama gue mah santai aja, Pan. Gak akan gue bilang sama siapa-siapa. Emang ada apa sih? Kayaknya serius banget deh. Jadi, gimana ya, gue harus mulai dari mana ya? Jadi gini, Nes, kemarin tuh ada anak kelas lain yang ngechat gue, nanyain, dia tuh nanya kayak gini, jadi tuh kemarin dia habis tes gitu kan, tes COVID, nah terus hasilnya dia tuh reaktif. Nah, dia tuh mau izin, apa ya, nggak ikut kegiatan kampus dulu, jadi dia nanya ke gue, jadi izinnya kemana ya, Van, gitu. Terus gue bilang, ya gue nggak tahu gitu kan, kenapa dia nanya tiba-tiba kayak gitu ke gue bingung. Ya sumpah sih Pan, gue kalau jadi posisi kayak lu juga ya, gue pasti bingung jawabnya apa, apalagi kan nggak terlalu deket ya, terus tiba-tiba nanyanya to the point banget gitu. Iya, nih jangan lo ya, Nis. Gue aja kaget. Nah, terus masih ada lanjutannya nih ceritanya. Nah, setelah dia nanya kayak gitu, gue jawab kan, gue kurang tahu deh. Coba lo tanya anak kelas lain aja. Nah, terus tiba-tiba dia ngomong gini, loh bukannya anak kelasan lo ada yang udah pernah COVID ya si Intan? Terus gue kaget. Gue kaget banget, oh my God, gitu kan. Ini hot news banget gitu. Tapi ternyata kata dia si Intannya ini udah apa ya udah negatif lagi itu udah berjalan kayak biasa lagi kegiatannya. Jadi si Intan ini kena COVID gara-gara orang tuanya juga kena karena mereka satu tempat kerja. Jadi mereka semua sama-sama isolasi mandiri di rumah. Itu sih yang gue dapet infonya. Tahapan ketiga dari teori conversational message yaitu bisnis. Bisnis adalah isi pesan yang ingin disampaikan dan memiliki suatu tujuan. Dari percakapan yang dilakukan di sini, tahapan bisnis dilakukan oleh Fanya, di mana Fanya ingin memberitahu Nisa tentang informasi yang ia dapatkan terkait teman kelasnya, yaitu Intan yang menjadi survivor COVID bersama keluarganya. Berarti yang kemarin 2 mingguan itu si Intan
absen di beberapa matkul itu berarti dia nggak masuk gara-gara isolasi mandiri kali ya. Tapi kenapa dia nggak izin dulu kali ya? Nggak izin gitu ke dosen atau ke kaprodi gitu. Kalau misalnya dia nggak masuk gara-gara harus isolasi mandiri, kan jadi izin gitu kan di kehadirannya, bukan absen nggak masuk. Tahapan keempat dari teori ini yaitu feedback. Feedback atau umpan balik adalah pesan balik yang diharapkan oleh pembicara dari pendengar. Kalimat yang diungkapkan oleh Nisa adalah tanggapan atau feedback yang diberikan atas cerita yang dikemukakan oleh Fanya. Feedback sendiri memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama, ada positif dan negatif feedback. Kedua, yaitu person and message focus. Yang ketiga, ada immediate dan delay. Keempat, yaitu low and high monitoring. Dan yang terakhir adalah supportive dan critical. Pada percakapan yang terjadi, feedback yang dilakukan adalah low monitoring, yaitu feedback yang terjadi secara spontan atau cepat dan benar-benar jujur. Di sini bisa dilihat dari Nisa yang langsung memberikan tanggapan disertai dengan pertanyaan guna memastikan hal tersebut pada Fanya. Iya Nis, makanya gue juga kaget sih, agak kaget pas dapat informasi kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang Intan dan beserta family-nya udah negatif dari COVID. Iya benar banget Van, apalagi sekarang kasus COVID itu lagi meningkat banget akhir-akhir ini. Jadi kalau misalnya nggak ada keperluan mendesak banget di luar rumah, sebaiknya tetap di rumah aja nggak sih? Dan kalaupun ada kebutuhan yang mendesak banget, ya harus ikutin protokol kesehatan yang dianjurin sama pemerintah. Dan juga jangan lupa sama 5M. Penting banget buat kita buat matuhin 5M itu. Tapi ngomong-ngomong nih, sorry banget nih, kayaknya Zoom kita harus selesai deh sebentar lagi. Soalnya nyokap gue minta tolong sesuatu. Tahapan terakhir dari teori conversational message yaitu closing. Closing adalah proses di mana pembicaraan ditutup sehingga memberi kesan tertentu pada lawan bicara. Pesan dapat secara verbal maupun non-verbal, tetapi bisa juga keduanya dikombinasikan. Ada 5 clue yang dapat digunakan untuk menutup sebuah percakapan. Di dalam percakapan tadi, Fanya menggunakan state desire to end conversation, yaitu keinginan mengakhiri percakapan secara langsung untuk melakukan kegiatan lain. Selain itu, masih ada 4 clue lainnya, seperti reflect back, yaitu merefleksikan kembali percakapan yang baru dilakukan secara ringkas, dan mengacu pada percakapan sebelumnya, sehingga bisa menjadi sebuah kalimat penutup. Lalu ada refer to future interaction, berbicara tentang interaksi dan mengarahkan waktu pembicaraan ke yang akan datang. Selanjutnya ada ask for closure, meminta sebagai penutup, seperti bertanya apa yang ingin dia ketahui. Dan yang terakhir adalah state that you enjoyed the conversation, nyatakan bahwa Anda menyukai berinteraksi dengan lawan bicara dan menikmatinya. Oke Van, jangan lupa jaga kesehatan ya di sana. Bye, see you next time. Bye Nis, thank you ya udah mau dengerin cerita gue. Tenang Van, santai aja sama gue. Jangan lupa, kita harus sharing-sharing lagi ya kapan-kapan. Oke. Kesimpulan, setelah menonton video tersebut memperlihatkan bahwa prinsip proses percakapan atau struktur percakapan sangat penting untuk diterapkan pada saat berkomunikasi. Hal itu bertujuan agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan juga efektif. Dan di dalam prinsip proses percakapan atau struktur percakapan conversational message terdapat 5 stage. Yang pertama itu opening, kedua feed forward, ketiga business, keempat feedback, dan yang terakhir yang kelima adalah closing.